Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvito Rizky Pratama dari jurusan Teknik Informatika. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu Ibu Intan Kumalasari. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penangkapan pembajakan pelaku film-film anime Jepang yang terjadi di Cina pada tanggal 14 Februari 2023. Pelaku terdiri dari 4 orang utama, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Dimulai dari pria A, sang operator yang berumur 33 tahun yang tinggal di kota Chongqing, wanita B, 30 tahun, pekerja kantoran tinggal di kota Chengdu, Provinsi Shanghai, dan wanita C, 34 tahun, wirausaha yang tinggal di Fuzhou, Provinsi Fujian. Mereka dibayar untuk mendistribusikan karya seperti anime, film, drama, dan lain-lain tanpa seizin dari pemegang hak atau kreator asli melalui situs yang sama. Dan yang terakhir, pria D, 38 tahun, seorang pengangguran yang mengunggah iklan ke situs lain untuk diarahkan ke situs B9Good, semacam tautan link. Kasus pembajakan itu sendiri terjadi dari tahun 2008 hingga Februari 2023. Pria A, sang operator, menyewa server di Tiongkok, Kanada, Jepang, dan lainnya, dan mengoperasikan situs web bajakan tersebut, dan mengunggah total hingga 45.880 anime dan video lainnya tanpa seizinnya. Dari pendapatan iklan di situs web B9Good, berhasil meraup keuntungan sekitar 1,7 juta yuan, atau kalau dirupiahkan bernilai 3.819.196.200 rupiah. Koda sendiri telah menerapkan berbagai tindakan terhadap B9Good sejak tahun 2016, dan pada bulan Oktober 2016, sebuah lembaga administratif Cina memerintahkan mereka untuk menutup situs web tersebut. Namun pria A malah membuat situs tersebut tidak dapat dilihat di region Cina. Sedangkan untuk siaran keluar Cina, situs tetap bisa diakses. Akhirnya pada Maret 2023, semua pelaku termasuk operator ditangkap dan dijatuhi hukuman pidana. Pelaku utama, pria A, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara namun ditangguhkan atau dilakukan hukuman percobaan selama 3 tahun 6 bulan dan didenda 1,8 juta yuan, atau kalau dirupiahkan sekitar 44.202.000 karena pelanggaran hak cipta. Wanita B dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan skorsing selama 1 tahun 6 bulan. Wanita C dijatuhi hukuman 8 bulan penjara dan skorsing selama 1 tahun. Dan sementara untuk pria D divonis 1 tahun penjara namun ditangguhkan 1 tahun karena China Criminal Law. Mengutip dari laman hukumonline.com, begini cara Jepang atasi pembajakan hak cipta. Menurut anggota Komite Hak Cipta Asosiasi Animasi Jepang, atau yang disingkat aja, Yoshiro Ueno, motif ekonomi tetap menjadi latar belakang maraknya pembajakan di negeri Sakura itu. Ia menilai mahalnya harga versi asli membuat orang Jepang lebih memilih menikmati versi bajakan. Padahal kesadaran mengenai perlindungan hak cipta di Jepang sudah cukup maju. Untuk menanggulangi pembajakan itu, pada tahun 2002, Ministry of Economics, Trade and Industry dan Agency for Cultural Affairs, Government of Japan, menginisiasi asosiasi perusahaan-perusahaan di bidang industri kreatif. Asosiasi yang bernama Content Overseas Distribution Association, atau yang disingkat KODA, bertugas menghentikan distribusi ilegal tak hanya di Jepang, tetapi juga di luar negeri. Selain mendapatkan dana dari APBN, KODA juga mengumpulkan iuran anggota untuk membiayai operasionalnya. Dalam menjalankan tugasnya, KODA bergerak proaktif, tak hanya menunggu laporan dari pihak pemegang hak. Jika ada laporan dari pemegang hak dan pelanggaran terjadi di Jepang, KODA bergerak bersama polisi. Sementara, jika tak ada laporan dan pelanggaran terjadi di luar Jepang, KODA berperan sebagai perantara. Tujuan utama KODA memang bukanlah menghukum pembajak. Organisasi itu hanya berusaha agar para pembajak menghentikan aksinya.
Untuk menyukseskan hal itu, Koda selalu melakukan negosiasi tatap muka dengan para pembajak. Kesimpulan yang didapat dari kasus ini adalah, jika ingin membeli film, anime, manga, atau novel, kita harus membelinya dari kreator langsung atau dari situs yang legal. Agar kreator tersebut dapat terus berkarya dan sekaligus mendukung mereka. Atau jika kita tidak memiliki uang untuk membeli, kita masih bisa menikmati di situs-situs legal gratis seperti Muse, Crunchyroll, atau Beatstation. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.